Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sekarang adalah pertemuan pertama kita untuk membahas tentang simulasi digital. Baik. Simulasi digital terbagi atas beberapa. Yang pertama itu komunikasi dalam jaringan. Nah, untuk Anda ketahui semuanya, seiring dengan perkembangan teknologi, untuk komunikasi juga ikut berubah. Jika pada awalnya komunikasi terbatas di lingkungan sendiri, kita kini jangkauan komunikasi setiap orang makin meluas. Hal ini membuka kemungkinan memperoleh sumber informasi baru dan memperluas lingkup interaksi dan diskusi. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi jenis komunikasi. Yang ketiga, kita akan menjelaskan pengertian komunikasi daring. Yang akan menjelaskan tentang mengidentifikasi fungsi dan jenis komunikasi daring. Yang terakhir adalah mengidentifikasi komponen pendukung dalam jaringan. Nah, pertama itu adalah apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi, yaitu adalah jenis komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Komunikasi dari kata atau non-verbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gerak isyarat atau gestur, atau gambar. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Untuk Anda ketahui juga, keunggulan komunikasi daring yang pertama itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, efisien biayanya. Yang ketiga, efisien waktu. Yang keempat, integrasi dengan layanan TIK lainnya. Yang kelima, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Yang keenam, meningkatkan berpartisipasi. Selanjutnya yaitu adalah beberapa kelemahan dari hal di atas adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah tidak mewakili emosi pengguna. Yang kedua yaitu memerlukan perangkat khusus. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Oke, kita masuk yang kelima, jenis komunikasi daring. Yang pertama itu adalah komunikasi dari sinkron atau serempak. Komunikasi daring, serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Yang kedua yaitu komunikasi daring sinkron atau tak serempak. Adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh, komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web.
Yang keenam yaitu komponen pendukung komunikasi daring. Nah, di sini ada beberapa komponen yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama itu komponen perangkat keras atau hardware. Hardware atau perangkat keras, perangkat yang terbentuk dapat dilihat atau diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata. Yang kedua yaitu perangkat atau software. Program komputer yang berguna untuk menjelaskan atau menghubungkan. Selanjutnya itu komponen perangkat nalar atau akal, atau disebut juga dengan brainware. Termasuk dalam komponen ini adalah mereka atau manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Nah, sekian dari materi yang Bapak jelaskan. Apakah ada yang ingin kepada Anda semua yang ingin bertanya, silahkan. Apakah sudah mengerti yang Bapak jelaskan tadi atau tidak? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa tugas yang sudah Bapak beri. Silakan anak-anak saya beri. Saya berikan waktu 10 menit kepada Anda semuanya untuk menyelesaikan tugas tersebut dan akan kita bahas secara langsung. Baik, Pak. Dah, dipersilakan kepada Anda semuanya menjawab tugas yang sudah. Nah, ini ada beberapa soal yang harus Anda jawab. Waktu yang sudah ditetapkan adalah 10 menit. Silakan kepada Anda semuanya menjawab soal tersebut.
Baik, kepada anak-anak semuanya, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum siap? Tunggu, Pak. Anak-anak Riki, bagaimana? Apakah sudah siap tugasnya? Ananda Satifah, Iya, Pak. apakah sudah siap? Tunggu sebentar lagi, Pak. Oke. Kita tunggu sebentar ya Ananda semuanya. Sudah, Pak. Sudah siap, Pak. Baik, bagian kita akan bahas 4 soal ini. Jadi perhatikan Anda. Soalnya beberapa hanya empat saja. Jadi saya akan tunjuk satu orang dari Ananda untuk menjawab satu soal satu orang. Baik, soal yang pertama itu akan dijawab oleh Ananda Kodi. Silakan Ananda Kodi. Baik, Pak. Pertanyaannya nomor 1, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai komunikasi daring. Komunikasi daring adalah komunikasi atau interaksi dua atau lebih antara individu atau perangkat komputer yang terjadi secara daring atau online. Pengiriman dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet, dengan istilah lain dunia maya atau cyberspace. Baik, Pak, hanya itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Ananda Kodi. Bagaimana Anda semuanya? Ada yang lebih spesifik daripada jawaban Ananda Kodi? Dari yang lain? Yang lain ada yang jawabannya yang nggak sama dengan Kodi? Oke, kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan kedua. Dipersilakan kepada Ananda Risa untuk memberikan jawabannya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan jenis-jenis komunikasi daring berdasarkan metode penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi serempak atau sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak atau real time. Contohnya adalah Google, FaceTime, Skype. Yang kedua, komunikasi daring asinkron atau tidak serempak. Komunikasi tidak serempak adalah komunikasi menggunakan komputer dilakukan secara tunda. Contoh komunikasinya adalah email, forum, rekaman simulasi visual. Terima kasih Ananda Risa atas jawabannya. Sekarang untuk soal nomor 3 yang akan saya tunjuk adalah Ananda Surma. Kepada Ananda Surma dipersilahkan. Baik, Pak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu kelebihan dari komunikasi dalam jaringan. 1. Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. 2. Efisiensi biaya. 3. Efisiensi waktu. 4. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. 5. Meningkatkan partisipasi. Dan 6. Terintegrasi dengan layanan TIP lainnya. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih Ananda Surma atas jawabannya. Oke, soal terakhir. Soal terakhir ini akan dijawab oleh Ananda Diki. Kepada Ananda Diki dipersilakan. Pertanyaannya itu sebutkan dan jelaskan komponen apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring. Komponen dalam komunikasi daring ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada hardware, software, dan brainware. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat yang dapat dilihat berdasarkan bentuk dan dapat diraba oleh manusia secara langsung ataupun nyata. Contoh dari perangkat keras ini yaitu seperti komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung internet lainnya. Yang selanjutnya itu ada software. Software adalah program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program ini sebagai penyebatan antara perangkat akal brainware dengan perangkat keras hardware. Program yang biasa digunakan dalam melaksanakan komunikasi daring antara lain seperti Skype, Google Plus Hangout, Web Conference, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada brainware atau perangkat nalar atau akal. Brainware ini adalah termasuk dalam komponen di mana manusia yang terlibat dalam penggunaan serta peraturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi secara daring. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ananda Diki sudah memberikan jawabannya. Nah, jadi semua pernyataan yang sudah Ananda semua berikan dari soal yang saya berikan sangat betul sekali. Dan karena kita mempercepat waktu, jadi intinya semuanya itu berdasarkan dari hasil yang sudah Ananda berikan, itulah yang telah Bapak bahas tadi kepada Anda semua. Mungkin hari ini pertemuan kita yang pertama untuk pembahasan materi dulu. Dan terima kasih kepada Anda semua telah mengikuti kelas hari ini dengan semaksimal mungkin. Tetap stay di rumah dan semangat untuk belajarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.